Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehidupan tanpa air bukanlah kehidupan. Manusia, dalam tubuh manusia, mayoritas terdiri dari air. Di bumi pun juga mayoritas air daripada daratan. Nah, bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan air dalam kehidupan kita, dalam perencanaan rumah tinggal kita, atau dalam kawasan kita? Mari kita bahas. Air bersih merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tanpa air bersih, maka kehidupan itu tidak akan berada. Kalau kita belajar dari sejarah, manusia prasejarah selalu mendiami daerah-daerah bantaran sungai, karena di situ letaknya kehidupan. Manusia selalu memilih untuk tinggal di dekat-dekat sungai, dan itu terbukti dari artefak-artefak yang ada atau peninggalan-peninggalan manusia prasejarah. Untuk zaman modern ini, dari manakah sumber air bersih untuk kehidupan kita? Kita mulai dari sumber air bersih dahulu. Sumber air bersih bisa dari 3 hal. Pertama adalah dari sumbernya yang berasal dari air permukaan. Air permukaan ini kondisi air yang ada di suatu permukaan, semisal di danau. Kemudian bisa juga itu dari produk buatan manusia, misalnya bendungan, waduk, atau aliran sungai, atau kemudian juga manusia membuat sungai buatan, atau tempat-tempat yang memang air itu sudah ada di permukaan. Kemudian ada juga yang karena air itu tidak ada di permukaan, terpaksa kita menggali. Kita mengambil dari air tanah. Air tanah ini berasal dari baik tanah dangkal maupun tanah dalam. Tanah dangkal berkisar kalau kita misalnya membuat sumur ini berfungsi untuk melakukan peresapan terhadap air-air yang ada di sekitar tanah di bawah kita. Ini sumber air tanah untuk air tanah dangkal. Kemudian jika dirasa kurang atau pada satu saat debitnya berkurang, maka kita mencari sumber air lagi yang lebih dalam. Maka kita melakukan pengeboran lebih lanjut. Atau masyarakat kita bisa mengenal biasanya dengan sumur bor. Kedalamannya lebih dalam daripada sumur biasa. Kemudian untuk yang lebih dalam lagi, kita mencari sumber air yang ada di bawah, atau mencari mata air yang ada di bawah tanah. Ini disebut juga untuk sumur, biasanya kita sebutnya artesis. Karena tidak semua di daerah itu mempunyai sumber air yang baik. Yang paling baik adalah dari mata air. Apalagi kalau lokasi kita sangat dekat dengan mata air, maka sumber dari mata air ini sangat baik untuk dipakai sehari-hari sebagai sumber air bersih. Namun, tidak semua daerah dekat dengan sumber mata air. Dan sumber mata air ini juga melalui proses yang panjang, terkadang harus melalui sungai, harus melalui waduk, bendungan, sampai ke tempat kita. Selama proses perjalanan air ini dari mata air ke tempat kita, kadang melalui beberapa area dan situ terjadi kontaminasi, terutama di daerah-daerah yang padat terhadap rumah tinggal atau daerah-daerah industri. Ini sangat kurang baik tentunya. Kemudian yang terakhir adalah untuk air hujan. Air hujan bisa digunakan untuk sumber bahan baku. Ini tergantung daerah. Ada beberapa daerah yang memang kesulitan terhadap air, jadi tidak terdapat sumber mata air. Kemudian juga untuk menggali tanah, mendapatkan air tanah dangkal juga agak susah, sampai berapa puluh meter juga tidak ketemu. Bahkan juga sampai sumur bor juga tidak dapat, maka juga bisa mengandalkan air hujan. Tentu air hujan ini harus diolah dahulu, kemudian untuk dijadikan sumber air bersih. Berkenaan dengan air bersih, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tingkat kualitas dari air tersebut. Apakah air itu layak minum atau tidak? Apakah air tersebut layak dikonsumsi bagi manusia? Ataukah hanya sebagai air bersih saja? Kemudian yang kedua adalah kuantitas atau debit dari air. Apakah
debit air ini sudah bisa memenuhi kebutuhan kita. Ini berkaitan juga dengan kebutuhan kita. Misalnya kita membuat satu kawasan yang isi jumlah manusia penduduknya banyak, atau kita membuat satu rumah yang rumah itu ditinggali banyak orang, atau kita membuat satu fungsi yang memang sedikit sekali membutuhkan air. Nah, ini perlu kita perhatikan tingkat kuantitas dari air. Untuk secara umum, air itu dikatakan layak ada 3 hal. Pertama, berkaitan dengan dari sisi fisik. Dari sisi fisik ini, air harus mempunyai kriteria pertama, jernih atau tidak keruh, kemudian tidak berwarna, rasanya tawar, tidak berbau, temperatur airnya sama dengan temperatur udara sekitar, dan tidak mengandung zat padatan. Kemudian secara kimia, air ini mempunyai pH yang netral, tidak basa dan tidak asam. Kemudian tidak mengandung bahan kimia beracun, tidak mengandung garam atau ion-ion logam yang berlebihan. Dalam tataran jumlah sedikit diperlukan. Kemudian tingkat kesadahannya rendah, tidak mengandung bahan organik dan anorganik seperti misalnya NH4, H2S, SO4, dan NO3. Kemudian juga secara mikrobiologi, air ini tidak boleh mengandung bakteri patogen seperti misalnya bakteri E. coli, dan juga tidak boleh mengandung bakteri non-patogen. Dalam merancang suatu kawasan, kita sangat perlu untuk mengenali area yang akan kita bangun. Apakah mempunyai potensi ada sumber daya air yang bisa kita olah atau tidak. Kemudian sumber daya air itu kita fungsikan sebagai apa? Ini sangat diperlukan dalam tahapan berikutnya dalam proses desain untuk utilitas terutama air bersih. Kemudian fungsi-fungsi apa sesuai dengan air yang ada di dalam suatu kawasan tersebut. Sambil contoh, semisal kita mendesain suatu kawasan, di dalam kawasan tersebut semisal ada kegiatan yang membutuhkan air cukup tinggi, semisal ada area masjid. Pada saat-saat tertentu dibutuhkan jumlah debit air yang sangat besar untuk misalnya untuk wudhu, jadi membutuhkan kuantitas air yang cukup tinggi, tetapi tidak membutuhkan kualitas air yang cukup baik karena fungsinya untuk wudhu bukan untuk air minum. Jadi ini contoh fungsi dari air, apa yang harus kita gunakan dan air yang mana yang harus kita pakai. Kita bisa juga memixing dari beberapa sumber air tersebut untuk menjadi beberapa sumber air yang kita gunakan dalam suatu kawasan kita. Semisal untuk bahan baku kita bisa menggunakan sumber air misalnya dari PDAM, karena air yang kita beli dari PDAM atau kita memasang PDAM, memasang jaringan ke PDAM, air yang ada di PDAM sudah diolah terlebih dahulu. Jadi dari sumber baku air kemudian diolah di PDAM, kemudian baru masuk ke konsumen. Jadi ketika kita masuk ke tempat kita, area kita, maka air tersebut sudah layak untuk dikonsumsi. Tetapi tentunya kita juga bisa mencari alternatif lain yang lebih murah. Semisal tadi kita menggunakan air tanah juga untuk aktivitas yang lain. Jadi kita menggunakan beberapa sumber. Atau juga kita bisa menggunakan tada hujan. Ada beberapa tempat yang kita gunakan untuk menampung air hujan, yang kemudian air hujan itu kita fungsikan lagi untuk yang lain. Jadi kita lihat dahulu, tabulasikan apa potensi yang ada di area kita, kemudian apa yang bisa kita ambil dari hal-hal tersebut yang kemudian kita siapkan untuk fungsi apa. Misalnya yang untuk air minum kebutuhan konsumsi manusia, kita sumbernya dari air yang ngambil dari PDAM. Kemudian yang untuk aktivitas sehari-hari non konsumsi, kita bisa menggunakan dari air tanah, misalnya dari sumur atau sumur bor. Kemudian untuk air bersih yang lain, semisalnya untuk menyiram tanaman, kemudian untuk mencuci kendaraan, untuk flashing di kamar mandi atau WC, kita bisa menggunakan air hujan. Ini akan membantu dan efektivitas dalam hal, terutama dalam hal pembiayaan, ini akan membantu secara pembiayaan. Kemudian dari skala besar ini kita akan masuk ke skala kecil. Di skala kecil ini semisal itu unit rumah
Dari skala unit rumah ini tentunya sudah mulai lebih detail lagi. Dari yang tadi itu kita juga memerlukan penataan. Semisalnya jika dibutuhkan saat-saat tertentu, maka kita membutuhkan tempat wadah atau tandon. Tandon ini baik tandon atas atau tandon bawah. Demikian untuk sumber air. Materi berikutnya akan kita bahas untuk sistem pemasukan air ke dalam bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.